Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Hari ini kita memasuki pertemuan ketiga untuk KBM Sistem Daring. Untuk pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas tentang pertumbuhan ekonomi. Untuk pertemuan di minggu ini, yang akan kita bahas adalah pembangunan ekonomi. Ya, baiklah, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang pembangunan ekonomi, ini ada 3 indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian kuasai setelah proses pembahasan ini selesai. Yang pertama adalah mendeskripsikan pengertian pembangunan ekonomi. Yang kedua, membedakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Yang ketiga, menganalisis indikator pembangunan ekonomi. Baiklah, kita langsung ke pembahasan kita yang pertama, yaitu pengertian pembangunan ekonomi. Jadi, apa sih pembangunan ekonomi itu? Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka yang panjang, disertai dengan perubahan ciri-ciri penting suatu masyarakat, yaitu perubahan dalam hal teknologi dan pola pikir masyarakat. Misalkan, kalau dulu zaman SMP, uang jajan kalian hanya Rp5.000 sehari, sekarang menjadi Rp10.000 per hari, berarti pendapatan per kapita orang tua kalian mengalami peningkatan. Lalu, jika dulu kalian tidak punya smartphone, atau dulu kamera HP kalian masih VGA, ya, lalu sekarang sudah pakai pixel, berarti sudah ada perubahan teknologi. Nah, 2 indikator tersebut dapat dikatakan sebagai pembangunan ekonomi. Slide berikutnya. Ini adalah tentang perbedaan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Ya, kalian minimal tahu dulu, karena dari katanya pun sudah berbeda. Yang satu pertumbuhan, yang satu pembangunan. Kalau pertumbuhan itu berarti mengalami peningkatan, tumbuh ya ke atas, sedangkan kalau pembangunan ini berkembang, selain tumbuh dia juga berkembang. Nah, dalam pembangunan juga ada rencana-rencana yang telah ditentukan. Jadi, kita lihat tabel perbedaannya. Yang pertama dalam hal kriteria, untuk sifatnya pembangunan itu bersifat kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan pertumbuhan bersifat kuantitatif. Kalau pembangunan kualitatif ini berarti dapat dideskripsikan. Kuantitatif ada angkanya, ada nilainya, dan dapat dihitung nilainya. Kalau pertumbuhan ini hanya bersifat kuantitatif, hanya angkanya saja, hanya nilainya saja yang dihitung. Lalu kita lihat ke kriteria yang kedua. Kriteria yang kedua dari segi hasil produksi. Kalau dalam pembangunan ekonomi, hasil produksi yang dihasilkan masyarakat, baik barang atau jasanya, itu mengalami kenaikan kualitas. Kualitasnya naik, bukan hanya jumlahnya saja. Tapi, dalam pertumbuhan ekonomi, ini hanya mengalami kenaikan dalam hal jumlah atau kuantitas. Selanjutnya, yang ketiga, kenaikan GDP. GDP dalam pembangunan ekonomi kenaikannya lebih besar daripada persentase kenaikan jumlah penduduk. Kemudian disertai pula dengan perubahan struktur ekonomi dan perkembangan iptek. Disertai pula dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata. Lalu, jika di dalam pertumbuhan ekonomi, kenaikan GDP ini tidak memperhatikan kenaikan jumlah penduduk, kemudian tidak pula disertai dengan perubahan struktur ekonomi dan perkembangan iptek, tidak pula disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan distribusi pendapatan nasional. Lalu, dari kriteria yang terakhir yaitu peningkatan. Pembangunan ekonomi akan meningkatkan kemakmuran kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan itu hanya sebatas pendapatan nasional dan pendapatan per kapitanya saja. Ya, itu adalah perbedaan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi.
slide berikutnya, indikator-indikator dalam pembangunan ekonomi. Ada dua indikator dalam pembangunan ekonomi. Indikator yang pertama adalah indikator ekonomi. Dalam indikator ekonomi, ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan distribusinya yang semakin merata, kemudian pendapatan per kapita yang semakin meningkat, dan jumlah pengangguran yang semakin berkurang. Ada lagi, dapat dilihat dari tingkat kemiskinan yang semakin berkurang, stabilitas ekonomi yang semakin bagus, dan angka kesempatan kerja yang semakin banyak atau yang semakin luas. Hal-hal tadi yang Ibu sebutkan adalah indikator ekonomi dalam pembangunan ekonomi. Next, slide berikutnya. Slide berikutnya adalah indikator non-ekonomi. Indikator non-ekonomi ini dapat dilihat dari angka kematian bayi yang semakin kecil, yang semakin berkurang. Lalu dapat dilihat pula dari usia harapan hidup yang semakin tinggi, dapat dilihat pula dari angka melek huruf yang semakin tinggi. Melek huruf berarti artinya seluruh masyarakat Indonesia tidak ada lagi yang buta huruf. Semuanya bisa baca, semuanya bisa tulis, semuanya bisa hitung. Itu disebut sebagai melek huruf. Kemudian dapat dilihat pula dari umur yang panjang. Rakyatnya rata-rata umurnya panjang nih, walaupun sebenarnya umur kan ada di tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian dapat dilihat pula dari tingkat pendidikan masyarakat yang semakin berkualitas. Artinya gini, kalau orang-orang zaman dulu ya, mungkin mereka cuma lulus SD atau bahkan malah tidak lulus SD. Tapi kalau orang zaman sekarang minimal lulus sekolah menengah atas. Bahkan banyak yang mereka melanjutkan ke perguruan tinggi. Ya, itu artinya atau itu menandakan bahwa pembangunan ekonomi di Indonesia sedang berlangsung. Kemudian yang terakhir dilihat dari standar hidup yang semakin bagus. Jadi ini adalah indikator non-ekonomi dalam pembangunan ekonomi. Sekian penjelasan dari Ibu tentang pembangunan ekonomi. Untuk sesi tanya jawab kita lanjutkan di forum WA. Ibu akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.